Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak vlog lagi ya di segmen Umak Nokat Ayas Jawab part 10. Nah, nggak kerasa ya ini sudah part 10. Oh ya, selama pandemi COVID-19 ini mungkin vlog saya lebih banyak ke Umak Nokat Ayas Jawab daripada review jersey ya. Ya kita tahu lah kalau pandemi ini kita juga diinstruksikan oleh pemerintah untuk social distancing ya. Nah, makanya saya ini membuat vlog untuk sementara ini di rumah aja. Nah, kali ini ada yang saya bahas ya, yaitu tentang hashtag menjadi Arema. Nah, ini saya akan berkomentar. Hashtag ini dibuat oleh manajemen tim Arema FC, yaitu hashtag menjadi Arema. Kalau hashtag ini menurut saya pribadi sih luas jangkauannya ya. Kita mulai tahun 1996-1997 ketika zamannya Liga Kansas ya. Dimana kali itu adalah kali pertama saya menyaksikan pertandingan tim Arema bersama ayah saya waktu itu. Nah, kalau diingat pertandingan apa aja yang ditonton, terus lawan-lawan apa aja, itu saya terus terang kurang paham waktu itu ya, karena usia saya waktu itu masih berusia 3 tahun. Jadi kalau mengingat-ingat itu, kalau gak diceritakan kembali oleh orang tua saya atau di sini ayah saya ya yang mengajak saya nonton Arema tahun 1996 ini, baru saya ingat. Nah, saya pernah memposting ya setelah pertandingan Arema melawan Persebaya di Liga Kansas Liga Downhill ya, Liga Kansas tahun 1996 ketika Arema menang 3-0 atas Persebaya di Stadion Gajayana Malang. Postingan tersebut, nah ini foto saya dan ayah saya di depan pintu B. Kemudian ini postingan ini sempat dikomentari, tapi dikomentari ini dengan emoticon di Facebook seperti melongo kayak nggak percaya. Terus kemudian beliaunya DM saya. Nah, DM ini kemudian menanyakan, kamu serius ya nonton, tahun segitu sudah nonton Kak? Terus kemudian saya baru menjawab, ya kalau nggak percaya silakan main ke rumah, terus nanti istilahnya nanti saya pertemukan dengan ayah saya biar diceritakan ayah saya sendiri. Nah, kemudian beliaunya ke rumah. Setelah ke rumah, memang akhirnya ke rumah, saya antar ke rumah orang tua saya, dan di situ teman saya ini yang bisa dikatakan nggak percaya ya kalau tahun segitu saya nonton Arema ini diceritain banyak sama ya saya. Kemudian kalau tur pertama saya waktu itu ya di tahun 2005-2006, waktu itu turnya ke Tangerang, ke Stadion Benteng, Arema melawan Persikota Tangerang ya. Waktu itu skornya 0-0 dan alhamdulillah di sana aman, nggak ada kesalahan supporter. Kemudian ini yang saya cerita di musim sebelumnya ya, ketika Arema degradasi tahun 2004-2005. Nah, Arema ini kan pernah degradasi satu kali di Ligina tahun 2004-2005. Nah, ketika degradasi ini alhamdulillahnya ya Arema ini bisa promosi lagi di tahun berikutnya, yaitu di ISL tahun 2005-2006. Nah, yang menjadi cerita tersendiri bagi keluarga saya, bagi ayah saya ini, ketika istilah Malangani EBSku ini ngeboti Arema di musim itu ya, karena kalau beliaunya ditanya ketika Arema degradasi ini adalah tanggung jawab lebih dan pada loyalitas tim Arema. Nah, intinya seperti itu. Akan sampai di akhir musim ya, setelah final
divisi 1 atau kasta kedua sepak bola Indonesia waktu itu Arema menang 1-0 atas PSDS Deli Serdang di GBK Jakarta. Nah, setelah ini saya ini dipecat dari tempat kerjanya karena tadi ngeboti Arema dan yang salut saya pribadi waktu itu juga sering nonton pertandingannya melawan Persmin Minasa, Persigo Gorontalo, PKT Pontang, Barito Putra, dan ada beberapa pertandingan home yang saya saksikan di musim 2004-2005 ketika Arema degradasi ke kasta kedua sepak bola Indonesia. Untuk W-nya saya nggak pernah W waktu itu. Kemudian ceritanya lagi itu ada, dan di tahun itu juga saya pernah ikut seleksi ini Akademi Arema. Kalau periode 2000 awalan kan kalau mau masuk ke Akademi Arema kan harus seleksi. Nah, saya ini seleksi di jalur SSB. Nah, ketika itu ada 4 tahap. Jadi tahap 4 ketiga ini saya lolos, dan tahap ketiga kedua ini nggak lolos. Waktu itu posisi saya adalah sebagai sayap kiri. Sayap kiri, tapi kemudian di tahun setelah saya nggak lolos, saya jadi waktu itu dipulangkan ke SSB sekali lagi. SSB saya namanya SSB Unipro 82. Nah, yang sudah lama di Malang mungkin tahu ya nama SSB ini ya. SSB ini merupakan SSB atau sekolah sepak bola, bisa dikatakan salah satu yang tertua ada di kota Malang. Kemudian ini mohon maaf ya, saya nggak bawa naskah, jadi saya ngomongnya agak bingung mau ngomong apa ya, karena kompleksnya ini hashtag menjadi Arema ini luas ya, kalau berdasarkan pengalaman saya dan cerita-cerita saya. Kemudian setelah gagal lolos, saya kembali ke SSB. Kemudian di tahun 2006-2007 ini saya sempat masuk seleksi untuk trail tim Persema ya. Trail itu semacam latihan, tapi latihan nggak dikontrak ya. Jadi 14 hari ini saya dilatih oleh bisa dikatakan manajemen tim Persema Malang. Waktu itu awalnya posisi saya dipindah jadi kiper karena di SSB itu saya pernah mengikuti turnamen di Stadion Merdeka Jombang. Nah, ini kipernya kebetulan cuma satu. Nah, kipernya waktu itu cedera. Kemudian penggantinya saya. Nah, saya ini kan posisinya sayap kiri. Setelah dicoba, ternyata kok malah bagusan jadi kiper ya daripada menjadi sayap. Nah, sejak dari situ saya menjadi kiper, dan di trail tersebut saya juga menjadi kiper waktu itu. Ketika itu trail di tim Persema ini dilatih langsung oleh Coach Danur Windo ya, yang beliau waktu itu masih menjadi pelatih tim Persema Malang. Nah, kemudian di tahun 2005, 2006, 2007 ketika bisa dikatakan Arema meraih juara Piala Indonesia 2 tahun berturut-turut ya, setelah di 2 tahun sebelumnya berhasil promosi dan menjadi juara divisi 1 atau kasta kedua sepak bola Indonesia. Nah, ini juga saya sering tur ya ke Tangerang 2 kali, ketika Arema melawan Persikota dan melawan Persita, kemudian melawan apalagi ya, seingat saya ini 8 besar di Manahan Solo ini juga pernah nonton ketika Persi Arema. Kemudian saya juga pernah tur ke Solo, Jogja tahun 2005-2006 ketika PSIM melawan Arema di Stadion Mandala Krita Yogyakarta. Kemudian di tahun 2007-2008 ini bisa dikatakan musim yang berat ya, karena ditinggal pemain banyak, terus kemudian mencari komposisi pemain yang baru, dan alhamdulillah waktu itu lolos 8 besar. Nah,
Intinya ini sudah 10 menit ya. Intinya kalau Arema itu menurut saya adalah kebanggaan saya ya. Saya kan lahir dan besar di Malang. Arema ini ya hiburan, ya memang hiburan. Ketika saya masih kecil, masih remaja atau ABG, banyak ya remaja-remaja lain atau ABG lain masih mencari jati dirinya, yang ikut fans musik atau ikut otomotif atau jadi anak motor ya istilahnya, atau main ke sana kemari. Nah, saya ini sudah dari kecil sudah terdoktrin istilahnya menjadi supporter sepak bola. Nah, maka ketika saya tumbuh pada usia ABG, usia remaja, bahkan sampai sekarang pun saya sudah mempunyai anak ya, saya ini jadi seorang kepala keluarga sekarang statusnya. Ini ya apa istilahnya, Arema ini hiburan saya, sepak bola ini hiburan saya. Nggak ada hiburan lain kayak nonton konser gitu ya, nggak begitu suka. Kalau nonton otomotif ya juga nggak begitu suka, kayak balapan gitu ya. Istilahnya apa ya, yang membanggakan Malang menurut saya ya sepak bola ini ya, Arema ini. Saya bangga dengan Malang ya karena ada Arema ini. Kemudian saya bangga menjadi warga Indonesia juga karena timnas Indonesia, meskipun nggak ada prestasinya ya kalau timnas Indonesia ya, tapi rasa cinta saya kepada bangsa ini ya melalui sepak bola juga, melalui timnas sepak bola Indonesia. Apalagi ya selain yang membanggakan, kalau menurut saya hashtag menjadi Arema ini apa ya, menjadi Arema ini yang membanggakan saya ya Malang, membanggakan Malang ya Arema. Kemudian yang membanggakan membanggakan Indonesia ya timnas Indonesia melalui sepak bolanya ya. Demikian vlog saya kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.